Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Umum ASPI Pak Dr. Adiwan, para senior di ASPI, Profesor Iwan, Profesor Bobi atau Pak Bakti Setiawan lah enaknya. Profesor Bobi aja ini terkenalnya di UGM saja Profesor Bobi. Jadi yang pertama terima kasih hadirin rekan-rekan semua. Ini adalah satu exercise akademis yang dilaksanakan oleh satu organisasi yang menurut saya paling kredibel di Indonesia kalau kita bicara perencanaan kota dan wilayah. Ya, karena kalau teman-teman punya ada teman yang jurusan planologi, ya harusnya masuk sini gitu ya. Karena ini semua sekolah planologi perencanaan kota dan wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Syah Kuala hingga Universitas Cendrawasih itu ada. Dan itu merupakan anggota dari ASPI yang kebetulan sekarang dipimpin oleh yang muda ini, Pak Dr. Adiwan. Gitu ya. Dan tadi Prof. Bobi juga menyampaikan ada skenario planning. Jadi memang di setengah satu uncertainty, ketidakpastian, ini sangat berguna menurut saya gitu ya, untuk antisipasi kira-kira apa yang terjadi nanti ke depan ya, dengan varian-varian tadi kondisi-kondisi yang ada. Nah, rekan-rekan semua menarik sekali dan terima kasih buat ASPI. Kami tentu akan meneruskan usulan ini kepada pihak-pihak nanti yang akan menangani ya, baik yang dalam beberapa hari ini di pemerintahan sekarang maupun pemerintahan berikutnya tentu akan kita teruskan. Skenario planning, tadi ada 4 skenario planning yang menurut saya sangat menarik. Idenya juga sangat menarik. Twin Cities itu apa sih? Ada 2 kota yang menjalankan fungsi yang hampir bersamaan. Ya, prinsipnya sebetulnya itu karena memang kalau saya lihat tadi, koreksi saya kalau saya salah, pada kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, gitu ya. Enggak ujuk-ujuk tadi Pak Prof. Bobi sampaikan kayak boyongan gitu ya. Saya kira enggak langsung gitu kan. Saya kira akan ada gradual yang terjadi. Dan apakah Twin City ini ada contohnya? Ada. Jadi misalnya di Korea itu ibu kota administratifnya Sejong namanya. Kemudian tapi ibu kotanya masih Seoul. Kita lihat di Malaysia juga sama. Malaysia itu ada Putrajaya, kemudian juga ada Kuala Lumpur ya. Bahkan kalau kota-kota yang modern pun yang sudah tidak mengurusi lagi perpindahan ibu kota, ada teman-teman yang berbagi peran, misalnya di Belanda ya, kalau nggak salah ya, antara Den Haag dan juga Amsterdam. Ya, jadi ini sangat dimungkinkan. Twin Cities ini tergantung sekarang. Tadi kalau saya lihat skenario-nya 5 tahun ke depan ini kota ini mau diapakan nih, gitu ya. Kira-kira begitu, karena dalam catatan kami sudah 83,3 triliun itu alokasi dana APBN PUPR ya, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu 58,4 triliun, jadi sekitar 142 triliun sudah ada di sana. Yang groundbreaking itu tentu belum semua direalisasikan, sebagian masih komitmen, tapi kalau kita lihat total komitmen ke depan sekitar 9,3 miliar US dollar. Ini kalau hitung-hitungan saya benar nih, kalau salah tolong koreksi gitu ya. Tapi 142 triliun tadi angka yang saya dapatkan dari beberapa angka-angka official dari pemerintah. Jadi ibu sekalian, dengan kondisi Twin Cities ini tentunya 5 tahun ke depan ini nanti mungkin juga teman-teman ASPI akan melakukan exercise kembali. Kira-kira mau diapain nih tahun pertama, tahun kedua? Apakah benar ada yang mau pindah? Kalau pindah siapa duluan pindah? Apakah kota ini akan difungsikan sebagaimana Canberra pada waktu awal? Ya, Canberra pada waktu awal itu juga hanya government cities, tapi kemudian secara berangsur menjadi kota dengan penekanan kepada education, research, dan juga pendidikan dan education, dan research and development. Ya, sehingga sekarang itu ada 7 kalau di Canberra itu. Jadi, apakah fungsi-fungsi ini akan didulukan atau mungkin kementerian-kementerian yang sifatnya tadi saya lihat langsung bersentuhan dengan alam ya, misalnya
kehutanan, lingkungan hidup, ya, atau riset tadi dibeli segala macam akan pindah duluan. Tentu itu lokasi yang harus diputuskan oleh pemerintah dalam rangka nanti kalau ide dari Twin Cities ini nanti akan terjadi. Tapi kalau saya pribadi melihat memang suka nggak suka mau nggak mau Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota. Ya, kemudian juga secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa. Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu. Nah, yang menarik buat teman-teman ataupun kolega-kolega saya di ASPI ini adalah ini mau jadi kota apa? Kira-kira begitu. Saya kira saya stop di sini. Tapi terima kasih banyak ini atas upaya untuk melihat skenario-skenario yang mungkin terjadi dari sudut pandang ilmu perencanaan kota dan wilayah. Saya garis bawah itu. Ini dari sisi perencanaan kota dan wilayah atau gampangnya planologi lah gitu ya. Dan teman-teman ini memang mereka yang bergelut di bidang itu secara akademik dan tentu tidak stop di sini. Mungkin teman-teman nanti akan terus melakukan kajian-kajian untuk melihat kemungkinan optimal apa ke depan yang bisa dilakukan untuk Nusantara ini sehingga kota ini tetap memberikan manfaat. Tadi kan 142 triliun paling tidak sudah ada komitmen di sana. Nah, ini tentunya harus nanti dilakukan upaya-upaya agar ini maksimal dan optimal. Saya stop ini kembali kepada MC, silakan. Kita masih ada waktu beberapa saat ke depan. Sudah hadir untuk konferensi bapak-bapak di sini. Dari teman-teman sudah ada dari Bali TV, dari Detikcom, dari Jawa Post TV, Berita 1, dari Tempo, kemudian dari Antara dan CNN. Mohon kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Oke, masih pada mencerna. Atau sudah sangat jelas. Membaca siaran pers. Perencanaan kota dan wilayah. Jadi dia memang secara akademik menangani rencana kota dan wilayah. Jadi bukan dari sekolah yang banyak sekolah politik, sekolah sosial, sekolah budaya, sekolah ekonomi, sekolah filsafat dan lain-lain. Tapi ini sekolah perencanaan kota dan wilayah. Ya gitu ya, Prof. Ubi, Prof. Ya, dan bukan ngarang-ngarang. Ada teman-teman yang melakukan exercise. Silakan. Tidak ada. Itu cukup? Ya, bila tidak ada maka kami tutup acara teman-teman dari media. Silakan bila setelah ini masih ada mau diskusi atau Oke ya. Bentar Pak. Ntar CNN, Pak CNN. Ya, oke. Ya, pagi hari ini kami menerima usulan-usulan secara akademis dari Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia yang beranggotakan 74 universitas di bidang planologi, ya, perencanaan kota dan wilayah, dari Syakwala hingga Universitas Cendrawasih, ya, anggotanya, untuk melihat apa yang disebut skenario planning, ya, jadi rencana-rencana yang mungkin terjadi untuk pengembangan IKN Nusantara ke depannya. Nah, ini dilakukan dengan satu exercise akademik oleh teman-teman dari ASPI, ya, dan saya kira usulannya cukup realistis. Nanti tentu saya akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk usulan ini. Pada intinya mereka melihat bahwa untuk 5 tahun ke depan sepertinya tidak terelakkan adanya Twin Cities konsep. Jadi Twin Cities itu ada 2 kota yang berbagi peran untuk melaksanakan satu fungsi, dalam hal ini fungsi untuk kepemerintahan dan lain-lain. Ya, jadi mungkin Nusantara dan Jakarta akan berbagi peran di situ. Ya. Tadi ada 4 skenario yang dikembangkan secara garis besar. Nanti saya minta mungkin dari ASPI yang menyampaikan. Tapi intinya adalah itu kemungkinan ada 2 variabel yang paling penting di situ. Variabel pertama adalah apakah Kepres segera keluar atau tidak. Bisa iya, bisa tidak dalam 5 tahun ke depan gitu ya. Dan satu lagi adalah apakah kecukupan anggaran juga akan terjadi. Jadi di variabel itulah skenario planning atau rencana skenario ini dibuat oleh
para akademisi dari ASPI. Silakan Pak Adiwan, Ketua Umum ASPI. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pagi ini kami sudah menyerahkan hasil diskusi kami dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia kepada Pak Bambang Susantono sebagai UKP IKN, dan dari tadi disampaikan juga kita setidaknya ada 4 skenario yang sudah kami siapkan untuk kedepannya. Pertama adalah skenario ideal, yaitu di mana Kepres pemindahan ibu kota dan juga anggaran sudah ada. Kemudian kita juga ada peluang pertama, yaitu peluang di mana ketika Kepres itu belum diterbitkan tetapi anggaran sudah ada, maka pada kondisi ini kita menyerahkan atau menyarankan agar kemudian IKN ini bisa sebagai twin cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan juga lingkungan. Di sini maka IKN akan berfungsi sebagai de jure, ya, sebagai de facto, sedangkan Jakarta tetap sebagai de jure. Beberapa kementerian yang disarankan bisa berada di lokasi ada seperti di BRIN, kemudian Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Lingkungan. Kemudian untuk peluang kedua yang kita sarankan adalah jika kemudian Kepres belum ada tetapi anggaran sudah ada, maka ini IKN adalah berfungsi sebagai ibu kota negara yang de jure dan Jakarta sebagai de facto. Nah, jika sudah de jure, maka kita pasti akan melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah, ya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Mensesnek, ya, Sesnek, dan juga Seskap. Terakhir untuk skenario keempat kita lihat yaitu kondisi yang belum ideal, ya, di mana Kepres belum ada dan juga anggaran terbatas. Maka di sini kami menyarankan agar fokus pada ibu kota negara atau calon ibu kota negara yang fokus pada livable dan lovable cities, ya, yang layak untuk ditinggali sambil berprogres hingga ke tahun 2045. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan dari para profesor. Terima kasih. Tidak ada yang kami tawarkan objektif dan realistis, ya. Yang pertama ideal, jelas ideal itu kan sesuatu yang seringkali nggak bisa dicapai, ya. Sehingga skenario peluang 1, peluang 2 itu sebenarnya yang kita yang nggak lebih realistis, ya. Kita kan juga nggak mengharap yang terburuk, nggak ditandatangani, nggak ada dananya kan nggak. Padahal investasi udah jadi di sana, ya. Sehingga skenario yang peluang 1, 2 itu sebenarnya dengan istilah twin city itu menurut saya yang sangat menarik, realistis. Tapi yang penting adalah harus dimanfaatkan apapun yang ada di sana yang sudah diinvestasikan oleh selama 5 tahun, jangan sampai mubazir, sehingga supaya dimanfaatkan sebisa mungkin, seoptimal mungkin harus dilakukan sambil sesuai dengan agenda pembangunan Pak Prabowo yang 5 tahun ke depan kan juga ada yang nanti dipadukan. Pak, jika kondisinya seperti opsi terakhir, apa nggak bikin investor ragu untuk masuk ke sana? Saya kira tidak, ya. Investor kan juga pengen sesuatu yang realistis, ya. Kalau kita tawarkan sesuatu yang ideal kan juga mungkin mereka juga punya rasionalnya sendiri. Jadi sebenarnya ini kan kita tuh bermain dengan waktu, dan sebenarnya kuncinya gradual, itulah gradual itu mungkin dan malah justru direspon pikiran kami lebih baik oleh investor supaya mereka punya persiapannya juga lebih matang, siap, ya. Jadi mudah-mudahan ini juga realistis bagi mereka, ya. Karena juga sudah ada investasi kan sudah besar, ya. Apa yang ada di sana itu kan sudah memicu investor, dan menurut informasi yang terus hadir terus, ya. Dari hari ke hari ada komitmen. Tapi kan skenario yang tadi kalau segera ditandati juga bagus juga, ya, karena itu kan memicu kepastian hukumnya. Tapi kan secara fisik kan juga faktanya nggak bisa menyulap setahun lalu siap semua. Jadi itulah kenapa ada skenario ini. Jadi kalau lihat dari Maju Pak, Kalau lihat dari angka groundbreaking, ya, tadi Prof. Bovi menyampaikan, sebetulnya kan sudah ada, itu kan groundbreaking komitmen, ya. Nah, komitmen itu jadi dulu aja. Nanti terus kita lihat kemudian ekosistemnya terbentuk, ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat ataupun diutamakan, karena mungkin sejauh ini kan fisik kita lihat, ya, tapi kalau kita lihat komitmen untuk membuat ada restoran, ada rumah sakit, ada tempat-tempat untuk
rekreasi, kemudian juga fasilitas untuk pendidikan. Saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh otorita ke depannya, sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi mungkin pertanyaan investor tadi, ya yang sudah ada dulu aja, kita coba untuk membuat satu ekosistem. Nah, yang menarik dari teman-teman dari ASPI adalah, ini kota nanti akan berbentuk apa awalnya, gitu ya. Karena nggak mungkin kita langsung jadi kayak Jakarta, nggak mungkin. Jadi awalnya kayak seperti apa? Nah, tadi ditawarkan ada beberapa skenario. Mungkin seperti Canberra awalnya agak sepi, kemudian juga ada pusat-pusat pemerintahan khusus, tapi di situ sudah mulai ada misalnya kampus-kampus, gitu, kampus-kampus yang mulai bergerak sehingga kehidupan mahasiswa itu bisa menjadi salah satu dari penopang dari terbentuknya satu ekosistem kota itu sendiri. Tapi menurut saya sih itu teman-teman tadi banyak sekali mereka bikin skenario planning sehingga nantinya kota ini insya Allah jadi kota gitu ya, apapun bentuknya gitu, akan jadi kota gitu. Karena memang sudah ada yang terbangun, fasilitasnya sudah ada, sekarang saatnya lebih membangun masyarakatnya supaya masyarakat ini bisa menjadi penghuni yang lovable city tadi kita cintai. Pak, rekomendasinya akan disampaikan ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo? Dua-duanya, karena mereka minta saya menyampaikan kedua-duanya. Saya kan di kantor pos. Dua-duanya ya Pak ya? Pos, iya dong, harus dua-duanya. Mereka minta dua-duanya ya. Oke, saya tampung gitu. Saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi, kemudian juga kepada yang akan nanti in charge administrasi. Karena menarik, karena ini ke depan kan sebetulnya banyak sekali yang namanya juga skenario ya, bisa jadi bisa enggak atau bisa nanti dimodifikasi ya Prof gitu ya. Jadi itu semua bagian dari kemungkinan yang bisa diambil oleh pemerintah berikutnya untuk membangun Nusantara ke depannya. Kalau melihat kemungkinan yang akan dipilih yang mana Pak? Yang Twin City atau gimana? Boy, itu tanya yang sana. Itu yang kita propose. Nanti decision-nya ya monggo aja nanti dari decision maker. Iya. Pasti secara akademik salah satu yang kita sampaikan tadi ya kita juga melihat dari perbandingan yang sudah. Dan ini kalau menurut kita TCT sini yang paling ini Ya, memang kita bisa saja nanti diikuti ya. Mau gaspol yang ideal ya nggak apa-apa ya, tapi konsekuensinya kan besar. Anggaran harus gelontorkan besar, boyongannya harus cepet-cepetan, itu kan bisa ya. Tapi konsekuensinya ya gaspol ya. Jadi masing-masing skenario sebenarnya ada konsekuensinya yang memang kita tidak elaborasikan. Tapi kalau untuk Twin City sendiri ekosistemnya udah siap belum Pak di sana? ya tadi optionnya kan antara de facto dan di ekosistem